Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini, pada mahasiswa yang saya banggakan, mudah-mudahan Anda juga selalu ya di tengah pandemi ini, walaupun kuliah di rumah, sistem online, Anda tetap semangat. Oke, saya Asroni, saya dari Departemen of Information Technology, Faculty of Engineering, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kuliah Sistem Kecerdasan Bisnis, kita akan membahas terkait data warehouse arsitektur. Oke. Yang pertama kita telah lagi terkait data warehouse. Ya, data warehouse system has two main arsitektur. Jadi nanti ada dua. Yang pertama adalah di data flow arsitektur, di aliran datanya. Kemudian yang kedua the system arsitektur, ada dua, sistemnya sama data flow-nya. Nah, kemudian the data flow arsitektur itu adalah about how data store ya. Jadi bagaimana data itu disimpan, ya data itu dari data sumber itu disimpan ke dalam data warehouse dan bagaimana aliran datanya dari sumber data atau sistem itu sampai kepada user setelah melewati proses-proses penyimpanan. Nah, kemudian di sini bahwa sistem arsitektur itu juga terkait ini konfigurasi fisik dari server, network, ya software, storage dan client. Jadi nanti itu kalau Anda bikin data warehouse, ya fisiknya jelas. Ini servernya dengan OS misalnya Windows Server berapa, networkingnya mau pakai berapa Mbps kecepatannya, kemudian dia mau pakai router, pakai switch ya, mereknya apa, Mikrotik, apa mereknya Cisco gitu ya, softwarenya juga ya. Tadi server mungkin nanti hardwarenya, softwarenya pakai Windows Server gitu, storage-nya itu nanti pakai ukuran berapa tera, nanti kliennya itu mau pakai apa dan siapa. Nah, kemudian di sini terkait terkait kekhususan ya yang spesifik ya, itu nanti kita akan bicarakan di sini. Oke. Ini terkait data flow arsitektur. Dia membacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi dari ini ada source systemnya. Nah, kemudian nanti masuk ke ini ada mute lagi, Pak. Tidak. Satu aja ya ini seharusnya yang bisa ini adalah teacher ya, sama teacher. Mbak tolong sekali lagi. Ini data flow arsitekturnya ya. Dari kiri ini ada source system. Ini biasanya dari database yang sudah ada ya. Aplikasi-aplikasi yang ada itu source system, kemudian masuk ETL, masuk stage file ya, .ds dan seterusnya. Mohon informasi kalau nggak bisa ada suara lagi ya, ini karena sudah live. Kemudian di sini ada yang lebih bagus lagi, ditambahkan beberapa bagian ya, ada digi ya, data quality, kemudian ada control ya, ada control system ya ini. Kemudian ada beberapa bagian ditambahkan, ada data firewall dan seterusnya. Itu nanti adalah tambahannya. Nah, kemudian dari sini juga juga kita lebih spesifik ya. Tadi kan idealnya seperti apa gitu. Oke, kita akan mulai dari punya model paling simple yaitu single DDS. Jadi single DDS ini adalah sebuah arsitektur yang paling minim. Ada source system, ada stage ETL, ada stage ya, ada DDS ETL plus digi ya, data quality, kemudian baru ke data warehouse-nya. Nah, itu baru ke sini. Nah, mungkin Anda bingung ya. Ini posisinya di mana gitu ya. Kalau ini adalah data source system, ini adalah dari data yang sudah ada. Ya.
Nanti sebenarnya Anda bisa tinggal download namanya Advantage Tool, apa itu ada database sampel-sampel untuk data warehouse atau dari ada aplikasi lain. Kemudian kalau ETL ini kan Anda ngolahnya pakai Visual Studio. Ya, pakai Visual Studio nanti praktikumnya namanya SSIS. Ya itu. Ini SSIS ini. Ya, untuk memindahkan dari sebuah source system ke file yang baru, ke database yang baru. Nah, ini nanti prakteknya biasanya kita lebih simpel ya, tidak ada stage, ini jarang. Biasanya dari source system langsung ada ETL langsung ke DDS ini. Nah, ini nanti Anda harus install SQL ya. Ini di SQL, ini juga di SQL. Nanti di SQL diinstal dua. Data OLTP, operasional, sama data warehouse. Nah, MDB itu juga nanti munculnya itu ini berada juga di SQL ya. Setelah diolah dengan Visual Studio, ini nanti menggunakan namanya SSAS. Ya, ada SSAS. Nah, nanti baru ada SSRS itu untuk menampilkan. Nah, jadi ini pada prinsipnya ada SQL ya, yang sudah Anda install nanti, kemudian ditambah dengan Visual Studio ya untuk mengolah SSIS sama SSAS. Nanti ada lagi SSRS yaitu untuk melihat laporannya gitu ya. Jadi nanti ini praktikumnya juga pendekatannya ke sana ya. Ini hanya untuk teorinya seperti itu. Ini yang paling simpel ya, ada single DDS. Kemudian ini juga masih single DDS, tapi di sini diberikan apa ini? Ada stage ETL ya, ada kombinasi lah ya. Ini ada stage ya, nanti ada data control, tapi prinsipnya bersama ya, ada metadata, ada DDS, ada MDB ya, Nah, ini sudah bentuknya cube ya, kubus ya, 3 dimensi. Nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, kemudian ada lagi arsitektur yang baru namanya NDS plus DDS, data arsitektur. Nah, nanti di sini Anda bisa mendesain ya. Anda mau skripsi juga bisa. Ya, skripsi memakai tadi ada pertama kan ada DDS, mau pakai DDS plus NDS plus DDS ini juga bisa. Ini bisa skripsi itu banyak banget temanya ya. Ini juga bisa dibikin skripsi. Ini ditambahkan ya. Kalau tadi kan biasanya source system ada ETL ya, kemudian ke NDS. Nah, nanti di sini ada NDS, kemudian ada ETL lagi, baru ke DDS ini. Ya, jadi ini 2 kali kerja ya. Ini source systemnya bikin NDS ETL, masukkan sini. Di sini diolah lagi, ETL lagi masuk ke sini. Ya, ini ya lebih rumit. Nah, tapi ya lebih baik hasilnya gitu karena lebih teliti ya. Diolah sampai 2 kali. Nah, kemudian nanti di sini juga ada sistem yang ODS plus DDS ya. Nah, ini nanti di sini ada ODS ya, kemudian ada ETL lagi, baru masuk ke DDS itu. Nah itu ya, jadi seperti itu kekomplekan ya dari sistem ini. Nah, kemudian nanti di sini kita akan sedikit telaah bahwa apa sih keuntungan ya dari arsitektur menggunakan ODS plus DDS. Ya, nanti di sini ada normal ketiga ya. Anda kan tahu normalisasi ya, normal 1, normal 2, normal 3 itu di sini adalah ini lebih slimmer than NDS. Ya. Kalau Anda pakai NDS kan ada tahapan yang panjang ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 normalisasi, tapi kalau ODS kan enggak itu ya. Jadi because contain only current value, this make this performance about ODS ETL and DDS ETL better than the one in NDS plus ODDS arsitektur. Ya, jadi ODS ini ya lebih enak gitu ya,
karena kalau NDS nanti itu ada syarat untuk normalisasi itu yang bikin agak ribet. Nah, kemudian like the NDS plus DDS ya, in the ODS plus DDS arsitektur ini adalah have central place to integrate, maintain, and publish master data. Ya, ODS ini ya lebih enak karena modelnya itu terpusat ya. Nanti ada ada central place, the integrate, maintenance, and publish master data. Jadi dia pusat tempatnya, terintegrasinya itu lebih enak untuk dijalankan. Nah, kemudian nanti di sini ada the normalisasi relation stored in updatable by end user application. Jadi nanti modelnya adalah updatable ya, yang dilakukan. Artinya data warehouse itu nanti diisi itu secara bertahap. Bertahap itu artinya ya fasenya itu kan bisa bulanan ya, bisa 6 bulan sekali. Kalau kampus bagusnya 6 bulan sekali karena by semester gitu kan. Tahun ajaran kan 2 semester gitu ya. Tapi tergantung, mungkin beberapa bentuk laporan finance atau keuangan biasanya ya setahun sekali atau apa karena kaitan dengan pajak gitu ya gitu. Nah, kemudian ada lagi ini model Federa Data Warehouse ya. Jadi model federasi ada bagian-bagian. Nah, nanti di sini ada data warehouse yang banyak itu nanti bisa disatukan menjadi Federa Data Warehouse. Jadi data warehouse itu bisa dikembangkan ya, tidak hanya data warehouse itu sendiri, tapi masing-masing data warehouse yang sudah ada itu bisa disatukan lagi menjadi Federa Data Warehouse itu yang lebih skopnya yang lebih global, lebih sekilas ya, dari source system, dari ETL, dari relational DB dan OLAP ya untuk analisis, sama untuk SSRS untuk laporannya. Nah, kalau di sini nanti ini sebuah kasus, misalnya sebuah case tadi kasus yang ada di sebuah perusahaan atau Amadeus Entertainment ya, data warehouse itu ya. Di perusahaan tersebut, ini case-nya di Amerika, sudah beberapa model ya. Ada Jet Informic, ada Jupyter ini model-model dia ya. Ada ini masih lama. Artinya Windows-nya pun 2000. Sekarang kan sudah Windows-nya server sudah 2019 gitu ya. Tinggal ngubah aja dan Microsoft biasanya kan tetap sama ya. Nah, ini jadi nanti di sini ada web ya, ada web, beberapa web. Ini seharusnya semua aplikasi ini sistem informasi ini ada web A, B, C gitu. Nanti ada ETL ya, kemudian ada bagian ini ada NDS plus DDS ya, ini ada database server. Nanti di sini ada reporting, ini OLAP, kemudian nanti untuk kliennya. Nah, dulu saya masih mikirnya masih susah karena belum ada virtualisasi. Nah, sekarang ini sudah bisa karena kan kita bisa memakai tadi itu virtualisasi ya, misalnya pakai VirtualBox atau apa, tinggal RAM-nya aja yang besar dan hard disk-nya nanti kita bisa bagi untuk beberapa OS yang kita install dan nanti bisa saling terintegrasi seperti ini. Ya, jadi memungkinkan kalau sekarang. Kalau dulu kita nggak mungkin ya karena mahal ya. Tapi sekarang tinggal kebutuhan memori dan hard disk saja. Satu server sudah bisa kita gunakan untuk simulasi seperti ini. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Tidak lama ya, mungkin hanya sekitar 15 menitan ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi inspirasi ya dari kuliah Anda. Nah, nanti kalau tertarik ya oke ya, saya siap untuk membimbingnya untuk anak yang tertarik untuk membuat ini dan kita sudah kerjasama dengan Microsoft, artinya sangat mungkin dan bisa ya kita TA terkait data warehouse. Maka akhirnya apa? Bahwa pada kuliah ini ya tadi kita sudah mendiskusikan data warehouse ya dengan beberapa model, ada single DDS, ada NDS plus DDS, dan ODS plus NDDS arsitektur. Ya, jadi ada 1, 2, 3 yaitu. Nah, kemudian
intinya apa? Bahwa the single DDS does not have normalized store. Jadi kalau Anda pakai DDS itu dia tidak usah pakai normalisasi karena dia hanya DDS saja. Nanti bentuknya adalah kayak bintang gitu ya, kayak star schema gitu. Nah, kemudian kalau yang lain ada federated data warehouse itu ini kalau sudah ada beberapa data warehouse yang sudah ada ya. Ini penelitian berikutnya gitu ya. Jadi seperti itu. Juga terkait tadi implementasi terkait apa sistemnya ya. Ingat tadi ada data flow sama sistem. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan ya, yang singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan sedikit ya terkait arsitektur dari data warehouse. Saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.